Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Khoirunisa dari Prodi Pendidikan Agama Islam NPM 3121045. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan video tentang transfer belajar. Selamat menyaksikan. Pardon me, why don't you come over here? Transfer belajar. Pengertian transfer belajar. Transfer adalah berasal dari bahasa Inggris, yaitu transfer of a learning, yang berarti pergantian, serah terima, atau pemindahan. Sedangkan belajar adalah suatu proses adaptasi atau penyesuaian tingkah laku yang berlangsung secara progresif. Maksudnya dari transfer belajar itu adanya pemindahan atau pengalihan, menunjukkan bahwa ada hasil belajar yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari dan dapat diperoleh berupa pengetahuan atau informasi verbal, kemahiran intelektual, keterampilan motorik atau afektif, dan lain-lain. Macam-macam teori transfer belajar. 1. Teori disiplin formal. Teori disiplin formal ini didasari oleh ilmu jiwa daya, bahwa sikap, pertimbangan, ingatan, imajinasi, dan sebagainya dapat diperkuat melalui latihan-latihan akademis. Jadi, teori disiplin formal ini, daya ingat dapat ditingkatkan atau diperkuat dengan menghafalkan bagian-bagian yang panjang dan sulit. Barulah dapat ditransferkan ke segala hal yang membutuhkan daya ingat. Misalnya, daya berpikir dapat dilatih dengan mengerjakan banyak soal matematika, kemudian digunakan untuk memecahkan ke segala macam masalah seperti ekonomi, sosial, dan lain-lain. Jadi, berdasarkan teori transfer itu bersifat otomatis dan tak terbatas, dan timbul karena banyak melakukan latihan dan ulangan. 2. Teori unsur-unsur yang identik. Transfer terjadi apabila di antara dua situasi atau dua kegiatan terdapat unsur-unsur yang bersamaan atau identik. Latihan di dalam satu situasi mempengaruhi perbuatan, tingkah laku dalam situasi lainnya. Jadi, teori ini transfer dari situasi ke situasi lain baru bisa terjadi bila ada antara kedua situasi itu ada unsur-unsur yang sama. Berarti bahwa semakin banyak unsur yang identik, semakin besar kemungkinan terjadinya transfer dan sebaliknya. Misalnya seperti isi bahan pelajaran, sikap mengajar, cara belajar, dan tujuan belajar. 3. Teori generalisasi merupakan revisi terhadap teori unsur-unsur yang identik. Tetapi generalisasi menekankan kepada kompleksitas dari apa yang dipelajari. Kemungkinan teori ini besar kecilnya transfer dan terjadinya tidaknya transfer tergantung kepada kemampuan para pelajar dalam memahami dan menerapkan struktur pokok, pola, dan prinsip-prinsip umum, dan juga kemampuan mengeneralisasikan dan mengorganisasikan pengalaman-pengalaman khusus. Selanjutnya, ada macam-macam transfer belajar. Yang pertama ada transfer positif, yaitu transfer yang berefek baik terhadap kegiatan belajar selanjutnya. Yang kedua ada transfer negatif, yaitu transfer yang berefek buruk terhadap kegiatan belajar selanjutnya. Yang ketiga ada transfer vertikal, yaitu transfer yang berefek baik terhadap kegiatan belajar pengetahuan atau keterampilan yang lebih tinggi. Yang keempat ada transfer lateral, yaitu transfer yang berefek baik terhadap kegiatan belajar pengetahuan atau keterampilan yang sederajat. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya transfer belajar. Yang pertama ada taraf intelijensi dan sikap. Faktor ini mempunyai kapasitas dasar atau kemampuan dasar dari sikap, minat, anak didik, dan lain-lain sebagainya. Oleh karena itu, tidak dapat mempertahankan suatu informasi yang telah didapat dalam jumlah yang cukup banyak. Yang kedua ada metode guru dalam belajar. Faktor ini mempunyai berkisar pada penguasaan persiapan, alat peraga, pemilihan bahan, dan sebagainya.
Hasil belajar yang dihasilkan dengan penggunaan metode diskusi akan berlainan hasilnya bila guru menggunakan metode ceramah. Kadar kemampuan yang dihasilkan dengan penggunaan metode diskusi tentu saja lebih tinggi daripada kadar kemampuan yang dihasilkan dengan penggunaan metode ceramah. Sedangkan metode ceramah cenderung membuat anak-anak didik pasif, selalu berada pada posisi menerima, tidak ada saling memberi dan saling menerima di kalangan anak didik. Dan pemakaian metode tanya jawab atau brainstorming atau metode sumbang saran diakui kemampuannya dapat meningkatkan kreativitas anak didik. Inisiatif anak didik dapat dipicu dengan metode ini. Yang ketiga, ada isi dan metode mata pelajaran. Suatu mata pelajaran yang dapat dikuasai bisa dijadikan landasan atau menguasai mata pelajaran lain yang relevan, baik kaidah maupun prinsip-prinsipnya. Misalnya dapat digunakan untuk mempelajari mata pelajaran bahasa Inggris, matematika, dan lain-lainnya. Oke, cukup sekian dari saya. Apabila ada kata kesalahan dalam menjelaskan tentang transfer belajar, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum